Ada yang tahu nggak tadi namanya siapa itu? Ya, yang mukanya sudah lebih tua dari saya jauh itu. Ya. Yang pasti hal ini akan saya laporkan. Hal ini saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, ya, itu, dan ternyata pukulan itu mendarat langsung. Ya. Siapa? Sunan udah melapor ke Melaporkan Polres. yang semalam itu? Iya. Ya kalau kejadian memang bagi Bang Sunan ya, bukannya di Polres Timur? Selatan. Selatan, kenapa Selatan? Kan kejadian di sana kan? Di selatan di daerah epicentrum. Oh ya sah aja. Itu kan nanti biar pengadilan membuktikan. Itu hanya Bang Sunan kan, memang bagi Bang Sunan kan ada merasa dia terzolimi atau dia dirugikan ya silakan, nggak apa-apa. Bagus itu menempuh jalur hukum. Ya, Anda kenapa pukul saya? Ya, itu kan suatu hal yang wajar ya. Saya bukan banci yang dipukul pulang nangis atau dipukul pulang ke rumah sakit, bukan. Saya disentuh fisiknya, saya kejar. Tapi saya tahu diri, di situ bukan tempat saya untuk membalas. Karena di situ ruang tempat kita berdebat secara keilmuan hukum. Jadi begini, Bang Sunan, banyak baser di sini yang berteriak Bang seolah-olah kita ini Bang Sunan itu drama lah, mukul diri sendiri. Saya mau sampaikan dengan tegas bahwa ini kasus krim jangan. Gini. Buzzer pun punya Tuhan. Buzzer pun punya Tuhan. Kita pastikan itu. Kecuali dia ini ya PKI ya. Kita pastikan buzzernya mereka pun yang berkomentar sampah di sini mereka punya Tuhan. Saya akan sampaikan berdasarkan ya agama saya. Demi Allah, demi Tuhan saya nyatakan saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa ini. Demi Allah, demi Tuhan. Ya, saya berani disumpah apapun bahwa saya tidak melakukan rekayasa apapun dalam peristiwa apa yang saya alami kemarin. Sunan Kalijaga bawa kasus pemukulan kuasa hukum Reza Gladys ke polisi. Kasus antara artis Nikita Mirzani dengan pengusaha skincare Reza Gladys kian merembet ke banyak konflik. Permasalahan yang bermula dari urusan skincare itu kini berbuntut panjang hingga menyeret keduanya ke ranah hukum. Reza Gladys sebelumnya melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ia mengklaim telah memberikan uang senilai 4 miliar rupiah kepada Nikita yang kemudian menjadi dasar dakwaan terhadap sang artis. Persidangan kasus tersebut hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. Di tengah memanasnya konflik ini, pengacara kondang Sunan Kalijaga mengaku menjadi korban serangan dari tim kuasa hukum Reza Gladys. Insiden itu terjadi sesaat setelah Sunan menyelesaikan sesi syuting di Gedung TV One, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu, ia hadir sebagai narasumber dalam program Catatan Demokrasi yang membahas jalannya persidangan Nikita dan Reza yang disebut berlangsung ricuh. Tak tinggal diam, Sunan segera melaporkan dugaan tindak kekerasan tersebut ke pihak kepolisian. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menegaskan langkah hukum yang diambil. Sebagai warga negara kami sudah melaporkan. Di Opolda Metro Jaya A Polisi Jaksel, ujar Sunan, dikutip Tribun News, Rabu, 13 Agustus 2025. Sunan Kalijaga menyampaikan bahwa jika hukum tidak mampu menjerat para pelaku, ia akan menempuh caranya sendiri tanpa melanggar hukum. Namun ketika hukum tidak bisa menjerat para pelaku, saya pastikan saya akan gunakan cara saya tanpa melanggar hukum, tulis Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diserang kuasa hukum Reza Gladys di TV On. Kehadiran Sunan Kalijaga di TV One sebagai narasumber program Catatan Demokrasi yang membahas persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys berakhir ricuh setelah terjadi penyerangan terhadap dirinya. Ini ruang debat di TV One, malam hari ini harusnya berdebat. Tapi saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys. Saya mau dipukul dan ternyata orang ini yang pukul saya di rahang sebelah kiri, kata Sunan, dikutip dari YouTube Cumi Kumi. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam dan segera membawa masalah ini ke jalur hukum dengan melapor ke Polres Jakarta Selatan. Yang pasti hal ini akan saya laporkan bahwa pihak mereka menyerang saya, berniat mau memukul, dan ternyata pukulan itu mendarat di tangan sebelah kanannya Bapak di rahang saya, ujarnya. Meski sempat terpancing, Sunan memilih untuk tidak membalas karena menganggap forum tersebut tidak tepat untuk adu fisik. Saya tahu diri ini bukan ruang tempat bertinju, ini bukan ring tinju, ini ruang debat, ini di TV One, sehingga saya nggak mau tinju di sini. Saya
Saya orang hukum, saya punya hak hukum, saya akan laporkan tim kuasa hukumnya DRG yang telah melakukan penyerangan terhadap saya disaksikan jutaan pemirsa. Ungkapnya, ia juga menyoroti bahwa pelaku penyerangan bukan bagian dari undangan resmi dan datang bersama tim kuasa hukum Reza Gladys. Artinya orang ini bersama tim kuasa hukumnya DRG menyerang saya. Menyerang saya loh, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Pengacaranya mafia skincare hebat, sindirnya. Kronologi awal perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys bermula dari dugaan bahwa Nikita menjelekkan produk kecantikan milik Reza. Pada 13 November 2024, Reza mencoba menghubungi Nikita melalui asisten sang artis, Mael Syahputra, dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Namun, niat baik tersebut justru berujung pada respons yang tidak menyenangkan. Menurut Reza, Nikita mengancam akan mengungkap persoalan ini di media sosial jika pertemuan tersebut tidak disertai pemberian uang. Merasa terdesak, Reza akhirnya memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada mantan istri Dipo Latif tersebut. Ia mengaku dirugikan dan menjadi korban pemerasan. Istri atau Mbah Mufid itu kemudian melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024.